Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang kompetensi pedagogik untuk jurusan matematika ya, guru matematika. Dan kita akan membahas tentang karakteristik siswa. Jadi pedagogik untuk jurusan matematika yang berkaitan dengan karakteristik siswa. Buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya nanti kalian tahu notifikasi terbaru dari video aku selanjutnya. Oke ya, jadi kita bukan membahas tentang soal CPNS sebenarnya, tapi ini bisa juga untuk soal CPNS karena ini yang saya ambil adalah soal dari ujian tulis ya. Jadi ujian tulis keprofesionalan, kepedagogikan ya. Jadi berkaitan dengan kompetensi pedagogik untuk guru matematika seperti itu. Oke, kita langsung aja pembahasan nomor 1. Ini adalah soalnya ya. Jika siswa terlihat bosan dan tidak antusias mengikuti pembelajaran, guru sebaiknya melakukan hal-hal berikut kecuali A. Menggunakan pembelajaran berbasis game, B. Menggunakan pendekatan active learning, C. Melakukan kegiatan pembelajaran di luar ruangan, atau yang D. Menyarankan siswa untuk menahan kebosanannya. Ya, jawabannya adalah yang D ya, jelas ya. Masa siswa suruh nahan? Nggak mungkin kan? Jadi pembelajaran matematika dengan pendekatan active learning, game-based learning, dan juga aktivitas lainnya yang mengakomodir ke kinestetik siswa dapat dikembangkan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Selain itu, pembelajaran matematika di luar ruangan atau mathematics outdoor dapat menjadi alternatif guru matematika untuk menyisipkan aktivitas fisik dan pendidikan karakter siswa. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Nomor 2. Salah satu ciri siswa berbakat matematika terkait dengan penanganan perhitungan adalah A. Langkah perhitungan ringkas dan jelas, B. Sesuai rumus yang melibatkan perhitungan, C. Melakukan perhitungan dengan rapi dan benar, atau yang D. Perhitungan cenderung sulit dipahami. Ya, jawabannya adalah yang A ya. Jadi langkah perhitungan ringkas dan jelas. Jadi pembahasannya di sini menurut Johnson dalam bukunya yaitu Sugiman tahun 2017 mengemukakan beberapa ciri siswa dengan bakat matematika. Yang pertama tertarik ya, jadi tertarik pada analisis numerik yaitu berkaitan dengan angka. Kemudian memiliki ingatan yang baik terhadap bagian penting suatu masalah dan solusinya. Kemudian menghargai solusi yang ekonomis, sederhana dan jelas. Kemudian memberi argumen yang efektif dan efisien, menyelesaikan masalah secara intuitif dengan pemahaman mendalam, dapat memiliki urutan pada proses mental, mampu mengorganisasi data untuk menemukan pola dan hubungan, berimprovisasi dengan metode matematika, dan fleksibel dalam memecahkan masalah. Itu ya, jadi ini lebih cenderung ke A ya. Oke, bisa dipahami ya di sini ya. Oke, lanjut nomor 3. Berikut ini cara yang dapat dilakukan guru untuk mencegah terjadinya tindakan amoral di kalangan siswa SMP, kecuali ya. A. Guru terus menumbuhkan self-evisasi siswa. B. Guru menanamkan nilai-nilai keagamaan yang melarang tindakan amoral. C. Guru menjelaskan kepada siswa akibat tindakan amoral, atau yang D. Guru menjelaskan dampak tindakan amoral bagi siswa, keluarga, dan masyarakat. Ingat kata-kata kecuali ya. Oke, jawabannya adalah yang A ya. Jadi self-evisasi itu adalah suatu keyakinan di mana seseorang itu dapat menguasai situasi dan memberikan hasil yang menguntungkan. Padahal di sini adalah untuk mencegah tindakan amoral ya. Albert Bandura pada Santrok dalam bukunya Sugiman tahun 2017 menyatakan bahwa self-evisasi itu merupakan faktor penting yang menentukan berhasil tidaknya dalam pembelajaran, siswa dalam pembelajaran. Jadi di sini bukan tindakan amoral ya. Tapi karena ini kalau amoral itu biasanya berkaitan dengan agama, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah tentang dampaknya. Kita menjelaskan nih apa sih akibat dan juga dampaknya, seperti itu.
Nah, sedangkan self efficacy itu berkaitan dengan berhasil tidaknya dalam pembelajaran. Berarti tidak berkaitan dengan sikap siswa berbentuk amoral tersebut ya. Oke, nomor 4. Ini udah ada angkanya ya. Hasil dari 2 akar 21 tambah akar 3 akar ditambah akar 1, siswa Anda, ya maksudnya siswa Anda tuh mengerjakan dengan cara berikut. Jadi hasil dari akar 21 tambah 3, akar 3 tambah akar 1 itu adalah akar 21 tambah 3 tambah 1. Itu kan salah, ya kan? Karena nggak mungkin bisa ditambahkan, gitu kan? Jadi kalau akar ini berbeda, otomatis tidak bisa ditambahkan. Ini otomatis nanti hasilnya adalah akar 21 tambah akar 3, ya kan? Ditambah, nanti sini kan bisa dijabarkan jadi akar 7 kali 3 ditambah 3 ditambah akar 1, ya kan? Seperti itu. Nah, ini soalnya dengan menggunakan cara tersebut, kemungkinan siswa Anda mengalami kesulitan belajar yang disebabkan oleh apa? A. Kesalahan terkait konsep, prinsip, dan operasi. B. Kesalahan terkait konsep, prinsip, dan fakta. C. Kesalahan terkait operasi, fakta, dan prinsip. Atau D. Kesalahan terkait dengan fakta, operasi, dan prinsip. Ya, jawabannya adalah yang A ya. Jadi di sini kita bisa jelaskan bahwa konsep itu adalah berupa dengan rancangan. Ya, siswa bagaimana cara merancangnya? Di sini sudah kelihatan salahnya ya kan? Cara merancangnya salah. Padahal di sini akar 21 dijabarkan adalah akar 7 kali 3 ya kan? Di sini malah dijadiin satu kayak gini. Kemudian kalau yang kedua adalah prinsip atau dasarnya. Berarti siswa tersebut belum tahu dasar tentang pengakaran ya kan? Pemfaktoran dan akar. Kemudian operasi cara penyelesaiannya juga anak-anak murid Anda atau murid kita itu belum paham cara menyelesaikan soal akar seperti ini. Kemudian juga ceroboh. Nah, ini adalah ceroboh. Kemudian kesalahan tanda atau notasi. Kalau itu biasanya di akar persamaan kuadrat ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Bisa dipahami ya. Baik, lanjut. Nomor 5. Berikut yang merupakan penyebab siswa tidak siap secara fisik untuk mengikuti pembelajaran adalah A. Tidur hingga larut malam karena menonton sepak bola. B. Lebih memilih menyelesaikan membaca komik dibanding buku pelajaran. C. Lupa mengerjakan tugas sehingga enggan masuk kelas. D. Selalu bercanda dengan teman sebangku sebelum pelajaran dimulai. Ingat ya, berikut yang merupakan penyebab siswa tidak siap secara fisik untuk mengikuti pembelajaran ya. Ya, jawabannya adalah yang A ya. Jadi tidur hingga larut malam karena menonton sepak bola. Jadi kenapa kok itu masuk? Karena gini, indikator kesiapan siswa yang pertama adalah siswa tidak mengantuk di kelas. Kalau misalnya itu tidur larut malam, otomatis dia bisa mengantuk di kelas. Yang kedua, siswa tidak mengalami gangguan panca indera, terutama mata dan telinga. Mungkin tunanetra ataupun tunarungu seperti itu ya. Beda, kalau ini kan kelasnya kelas normal lah ibaratnya, bukan kelas berkebutuhan khusus ya. Kemudian siswa tidak mudah lesu saat di kelas, nggak ada ya di sini ya. Kemudian siswa dalam kondisi sehat. Ketika anak itu tidur larut malam, otomatis dia mengantuk dan kondisinya mungkin di sini bukan sakit ya. Jadi kondisi tidak sehat itu bisa dikatakan bahwa dia mungkin kurang tidur, itu juga bisa kurang sehat. Ataupun dia sakit juga bisa dikatakan kurang sehat. Tetapi di sini jawabannya lebih ke A ya. Oke, gitu ya. Kemudian nomor 6, berikut ini termasuk ke dalam kesulitan belajar kecuali A. Kecerdasan rendah, B. Lambat belajar, C. Ketidakfungsian belajar, atau yang D. Pencapaian rendah. Ya, jawabannya adalah yang A ya. Jadi pembahasannya, menurut Mulyadi dalam bukunya Sugiman tahun 2017, kesulitan belajar memiliki pengertian yang luas dengan kedalaman pengertiannya berikut ini, yaitu A. Learning disorder atau ketergangguan belajar ya. Kemudian learning disabilities, ketidakmampuan belajar, atau learning dysfunction, ketidakfungsian belajar, under a severe, pencapaian rendah, dan juga slow learner atau lambat belajar ya. Nah, jadi di sini adalah kecerdasan rendah karena di sini tidak masuk dari pendapat dari Pak Mulyadi di sini, maksudnya dalam buku Sugiman tersebut ya. Oke. Kemudian usia anak SMP dalam hal perkembangan sosial menurut Erikson berada pada tahap apa? A. Rasa percaya atau trust, B. Otonom atau otonomi,
C. Inisiatif atau inisiatif sama ya. Yang D. Membuat atau industri. Anak usia SMP halangan perkembangan sosial ya. Ya, jawabannya adalah yang D ya, membuat atau industri. Jadi dalam bukunya Childhood dan Society dalam bukunya Sugiman 2017, Erikson mengurutkan 8 tahap cara secara terpisah mengenai perkembangan ego dalam perkembangan sosial yang dikenal dengan 8 tahap perkembangan manusia. 5 tahapan yang pertama adalah rasa percaya dan tidak percaya, itu umur 0 sampai 18 bulan. Otonom versus keraguan, usia 18 bulan hingga 3 tahun. Rasa inisiatif versus rasa bersalah, usia 3 sampai 6 tahun. Membuat versus minder, industri ya, versus inferiority ya, itu usia 6 sampai 12 tahun, dan identitas versus peranan usia 12 sampai 18 tahun. Jadi di sini adalah menurut Erikson ya, karena ditanyakan oleh Erikson, berarti jawabannya lebih ke D ya. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk kesempatan kali ini. Ketemu lagi di part selanjutnya. Nanti yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya nanti kalian tahu notifikasi terbaru dari videoku selanjutnya. Nah juga tetap ya, di sini saya membutuhkan kritik dan juga saran dari teman-teman, entah itu nanti ada penjelasan yang salah ataupun kurang paham ataupun mungkin kurang tepat, lah intinya silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa untuk saksikan di part selanjutnya. Ketemu lagi di part selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.